Sebelum kita mulai kuliah, kita awali dengan membaca doa. Disilahkan membaca doa masing-masing. Doa selesai. Nah, sesuai dengan rencana perkuliahan hari ini, diawali dengan penjelasan dan apa lingkup yang akan kita bicarakan selama semester ini. Yang pasti targetnya keluaran kuliah ini adalah setiap mahasiswa harus menghasilkan sebuah produk berupa proposal untuk skripsi yang nanti atau disebut dengan ujian seminar proposal skripsi namanya, yang harus dan wajib ya bagi mahasiswa untuk menghasilkan itu sebagai dasar Anda untuk memperoleh bimbing skripsi. Oleh karena itu, semakin cepat Anda mempunyai bahan proposal skripsi, itu semakin bagus. Dan bahannya akan kita perbincangkan di dalam forum mata kuliah seminar karya ilmiah. Sebetulnya seminar karya tulis skripsi ini. Skripsi itu kan salah satu varian dari bentuk karya ilmiah. Ya. Nah, oleh karena itu, maka diharapkan dalam waktu yang segera masing-masing mempunyai tema atau topik rencana riset skripsinya. Nanti kita bahas di kuliah ini. Oleh karena itu, maka pertemuan ke-1 dan ke-2 ini ya, kita mempunyai target satu ya. Satu ini nah ini kita bicarakan seperti tadi disebutkan muaranya kemana sebenarnya karya ilmiah ini muaranya. Nah, muaranya tidak lain adalah ini untuk menghasilkan nanti ya draft proposal yang akan dibahas di dalam forum mungkin akan menghasilkan draft proposal. Oleh karena itu ada beberapa persyaratan. Apa sih yang dimaksud dengan skripsi? Seperti kan karya tulis akhir manusia untuk beberapa satu yang penyusunnya terikat dengan aturan yang berlaku di yang berlaku di yang tahapannya dilalui dari seminar proposal, lalu akan diberi pemilu. Masing-masing mahasiswa membuat nanti adalah hasil dan ada ujian akhir untuk dipertanggungjawabkan, dan itu menjadi salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan. Punya akses kodenya nggak? Udah bisa masuk lagi ya. Nah, untuk itu ada sejumlah persyaratan yang apa namanya
yang mesti dipenuhi untuk dapat menyusun sebuah karya skripsi. Pertama, biasanya harus mengakumulasi dalam bentuk aktualisasi telah konsep teori yang berupa referensi untuk menyusun sebuah karya ilmiah. Nah, untuk ini kan Anda secara kumulatif sudah mengikuti perkuliahan sejak semester pertama sampai sekarang semester yang ke-7 ya, ke-7. Nah, akumulasi dari seluruh rangkaian perkuliahan itu nanti akan tercermin di dalam atau sebutan kristalisasi dari semua perkuliahan tercermin di dalam karya skripsi ini. Maka itu yang pertama-tama bagaimana mengkristalisasi referensi teori konsep terkait dengan ragam keilmuan yang sudah dipelajari oleh setiap mahasiswa dalam tulisan proposal skripsi ini. Ya, itu ya. Oleh karena itu, ini yang langkah pertama itu adalah referensi. Yang kedua, tentu harus menguasai tentang aspek metodologi atau riset metodenya. Gitu. Nah, sebetulnya kali ini kita tidak sedang berkuliah tentang apa metodologi, tapi bagaimana mengaplikasikan metode riset yang sudah Anda pelajari dalam suatu tulisan berupa proposal skripsi itu. Ya, di dalamnya tentu bisa dua. Ya, pendekatan disebut dengan pendekatan yang bersifat positivistik, yang kedua naturalistik. Biasanya positivistik itu berkaitan dengan pendekatan yang kecenderungannya ke arah kuantitatif. Yang kedua, yang naturalistik juga itu kepada kualitatif. Nah, itu kan akumulasi dari perkuliahan yang sudah Anda sampaikan. Termasuk di dalamnya bagaimana mengaplikasikan dari konsep statistika yang sudah Anda pelajari dalam karya ini. Jadi itu. Nah, apakah harus kuat atau kuat? Tidak ada keharusan, bergantung pada pilihan masing-masing. Pilihan masing-masing. Ya, bisa pendekatan kuantitatif yang bersifat positivistik dan kualitatif yang bersifat naturalistik inquiry gitu. Jadi tidak ada keharusan harus kuat atau kuat, tidak. Tetapi bergantung kepada hasrat minat masing-masing. Dan yang tak kalah penting, sifat dari masalah yang akan Anda pecahkan lewat riset ini. Itu mengenai pilihan metodenya. Nah, tentu nanti kalau Anda akan dipilih kuantitatif, tentu harus asas dengan pendekatan kuantitatif. Mulai dari desainnya dan sebagainya. Instrumen alat ukur segala macam itu sebagai sebuah yang menjadi ketentuan baku dalam penggunaan metode penelitian kan ya, ukuran baku itu. Yaitu. Demikian pun nanti di dalam kuantitatif ada sejumlah ada telepon mengasih mewah di kampus ada kuliah, ada wadi rumah. Ya, jadi ada namanya tool yang bisa digunakan untuk melakukan uji atau hitung. Kalau kuantitatif antara lain bisa menggunakan SPSS antara lain, tapi bukan satu-satunya. Mas William, kalau kualitatif ada juga antara lain bisa menggunakan MPIVO atau Atlas T. Itu
cara bagaimana mengolah data yang scientific base berdasarkan kuantitatif atau kualitatif. Ya, oleh karena itu nanti di sini metode di sini dimaknai sebagai sebuah penguasaan aplikasi atau mengaplikasikan metode riset dengan statistiknya yang Anda pelajari di kelas ke dalam suatu rumusan proposal penelitian yang memang akan Anda kerjakan pada semester ini. Oleh karena itu, maka nanti Anda harus merefresh, mengingat kembali sejumlah mata-mata kuliah, katakanlah mata kuliah ini. Antara lain kalau menyangkut metodologi pasti akan berbicara tentang mengaplikasikan teori riset yang sudah dipelajari, lalu statistika. Nah, mengenai konsep teori pasti akan berbicara tentang sejumlah mata kuliah yang terkait dengan tema yang akan Anda pilih. Contoh, kalau Anda akan meriset tentang bagaimana efektivitas pembelajaran dalam peningkatan kompetensi seorang tutor, nah tentu terkait dengan mata-mata terkait dengan kelompok PNFI kan begitu ya. Itu yang nanti akan harus Anda ingat kembali di semua. Oleh karena itu skripsi itu sebetulnya bisa disebut puncak atau kristalisasi dari sejumlah mata-mata kuliah yang dipelajari pada sebelumnya dalam suatu karya yang sebetulnya proposal penelitian. Nah, lalu kalau Anda akan melakukan riset berbasis lapangan, ada juga yang riset tidak harus lapangan berbasis laboratorium, berbasis laboratorium boleh juga. Tapi kalau Anda akan melakukan riset berbasis lapangan, tentu Anda harus punya akses yang bagus terhadap objek-objek yang akan Anda teliti di lapangan. Lapangannya bisa macam-macam, bisa berkaitan dengan kelompok PNSI, pemberdayaan, atau apapun yang ada, yang itu bisa nanti proposal penelitian proposal penelitian ini kan dibuat memang berdasarkan hasrat dan minat masing-masing mahasiswa. Tentu pilihan lapangan itu bergantung pada masing-masing mahasiswa konsentrasi pelatihan dan kemampuan. Tapi catatan yang paling penting, carilah lapangan yang memang pelatihan memungkinkan untuk minat saya itu masing-masing lembaga, ada kemudahan. Jangan cari yang kalau sulit ya. Bertentangan. Tidak ada minat saya di pelatihan. Memberikan risiko terhambatnya berbeda dengan pelaksanaan riset yang dan minat itu boleh. Nah itu catatan. Ini kan memang harus tergantung pada minat masing-masing mahasiswa. Berarti walaupun saya sekarang masuk konsentrasi pelatihan, tapi saya condongnya itu kepada itu ya program atau lembaga itu gimana? Boleh. Oleh karena itu, maka selama satu semester ini kami sudah mencoba merumuskan beberapa materi terkait dengan ini. Ya. Apakah harus antara lain dengan konsentrasi seperti yang bisa Anda lihat ya terhadap sejumlah tagihan ini.
termasuk pembahasan alur bagaimana seminar sempro seperti sempro ini akan dilakukan tuh ada satu mekanisme yang akan dilakukan oleh setiap mahasiswa bersama dengan tim dosen di jurusan. Nah, oleh karena itu, apa saja sih yang menjadi tagihan mata kuliah ini? Dilakukan oleh setiap dosen di jurusan. Ada 6 tagihan ini. Ada 6 tagihan. Yang pertama, Anda harus melaporkan hasil literatur review, mencoba untuk memberikan catatan resume telah kritis terhadap kegiatan mahasiswa di dalam menelaah sejumlah literatur yang bersesuaian dengan tema. Nah, tentu untuk bagaimana bisa melaporkan hasil membaca, ada satu teks tentu. Yang pertama itu harus bagaimana mencari referensi. Nah, ada cara-cara yang dapat Anda lakukan dengan efisien efektif. Bisa masuk ke laman-laman yang ada di situs. Antara lain Anda bisa mencari di Google Scholar. Sudah bisa belum? Google Scholar. Tinggal nanti ada bergantung, namanya mau berdasarkan penulis, sebut dengan author, berdasarkan tema yang menjadi minat Anda. Nanti kita beri contoh ya bagaimana mencari literatur itu dari Google Scholar itu banyak gitu. Bisa nanti kita ragakan, praktekkan nanti pada waktunya. Ya Pak Jajat kita akan tayangkan bagaimana mencari literatur yang berbasis pada apakah sampel nanti harus sesuai dengan seseorang yang akan menarsum untuk berlatih mendownload dari laman-laman itu dan langsung nanti dibuat filenya, sampel ini kan memang tergantung dikelompokkan. dan minat tentu ini ketika karena berbasis tidak nyambung web, pelatihan, ada beberapa aplikasi yang harus Anda download. Nanti akan kami sampaikan mungkin minggu depan atau kapan saja kita yang lebih baik untuk bagaimana menyajikan cara-cara bagaimana menelusuri laman-laman yang menyediakan literatur yang cocok menurut masing-masing. Nanti disilakan masing-masing untuk searching ke lamannya. Sebetulnya tetap dulu ya, kita akan coba salah satu sudah kelihatan dong? Lupa. Bentar ya. Saya coba. Saya buka ya. Share screen. Nah ini. Mana udah muncul belum? Nah ini salah satu laman terintegrasi. Di situ ada yang disebut dengan Google Scholar ya. Ada Scopus, ada WOS malah. Ada WOS. Nah, Anda nanti bisa di sini klik contoh ya. Ya kayak kita ambil contoh aja menjadi Google Scholar nih ya. Klik. Nah, kira-kira mau nama pengarangnya atau mau tema atau keyword? Apa kira-kira nama? Tulisan namanya Prabhupada ya. Masuk nggak?
ini cara. Terus nggak mau muncul ya. Lihat nanti kita akan peragakannya. Agak sulit, kita coba dengan apa namanya nih, kita coba keywordnya atau titlean tentang apa namanya pendidikan formal ya. Bertanya Prof, Kan. kalau proposal skripsi validasi DBS itu namanya title. Dosen bimbingan kah? Nah, kita ini title kelihatannya. Prof, maaf Prof. Memotong pembicaraan Prof. Terkait ini Prof, terkait proposal skripsi validasi DBS. Nah, DBS itu apa ya Prof? Mudah-mudahan bisa ya, nggak ada gangguannya. Ini tuh kurang lebih 1.000 tersedia di Google Scholar. Nanti minggu depan gitu. Ini contoh ya, contoh. Jadi karena saya sudah siap gitu. Jadi ini bisa ditarik tuh. Tuh ada berapa tuh itu? 1.000 ya. Satu panen hanya berapa detik gitu? Nggak sampai 5 menit. Banyak tuh. Kita lihat. Tapi ini kan masih terlalu umum, banyak ya, harus spesifik. Ini kan manfaatnya banyak tuh. Ya. Tuh. Tentang apa tuh baca? Sini baca. Kembali lagi. Tuh. Ada yang jadi ini 1.000 ya. General kan itu nanti masing-masing kan punya peringatan. Anda masukin di dalam title atau bisa keyword juga di sini. Itu kan title ya. Kalau tadi pengarang agak susah, masuk di sini. Sekarang keyword apa yang mau dicari? Umpamanya manajemen ya. Manajemen PNS. Khusus ada manajemen PNS. Tuh kita lihat. Ini salah satu contoh bagaimana mencari sumber-sumber literatur berbasis pada halaman website yang terkait dengan apa yang kita miliki. Di sana ada DBS itu. Jadi ada juga caranya yang efisien efektif dan ini nggak berbayar, murah. Ya, oleh karena itu saya dan Pak Jajat kadang agak mustahil menyebutkan pati air referensi itu nggak mungkin. Karena apa? Kita punya tool cara bagaimana untuk kita search lalu mengunduh sekaligus ya. Mengunduh. Tuh lihat. Ini manajemen PNF aja. Ini pun masih terlurung ya kalau ada spesifik cari lagi. Tapi kan kebutuhan Pak Jajat dan saya kan berbeda dengan Kofifa dengan yang lain. Maka itu nanti masing-masing harus punya apa? Tema apa yang mencari? Nanti kita tanya ke dalam situs ini. Ya. Ini salah satu ya. Itu yang dari Google Scholar saja, belum yang lain. Ya. Ya, itu dari Scopus biasanya. Nah, ya, dari Scopus. Oke ya. Ini belum selesai, nanti tentu bagaimana ini sudah di-upload banyak nih. Nanti disimpan dalam satu namanya file buat directory. Itu baru disimpan, sudah disimpan. Nanti tentu Anda bisa nanti bagaimana supaya
bisa dijadikan sebagai referensi dengan menggunakan apa yang disebut dengan manajemen edukasi, yaitu mendelay. Sudah bisa semua mendelay kami. Ya, nanti masuk ke mendelay dulu. Sehingga nggak ada istilah saja plagiat dan tidak ada kesulitan untuk menyusun daftar referensi dan mensitasi di dalam batang tubuh maupun di dalam daftar pustaka. Karena mendelay automatically membantu kita untuk melakukan manajemen situasi dan penulisan referensi. Tinggal tidak pakai EPE atau yang lain, tinggal klik aja tuh. Nanti dia modelnya keluar sendiri. Nah, oleh karena itu, ya apa saja kami sejak 5 sebelum yang lain, pertemuan kedua kita akan mencoba Anda diminta membawa laptop masing-masing Pak Yadi. Nanti Anda diberikan tutorial bersama-sama satu kelas. Lalu untuk mencari. Setelah itu praktek mencari. Nah baru nanti Anda yang kedua tadi melaporkan hasil telaah literatur yang bisa berbasis buku, bisa berbasis jurnal, bisa berbasis prosedur. Ini kan ada tuh ya, ada buku, ada prosedur ya, macam-macam. Dan ini menggambarkan tuh di sini. Ini kan namanya berapa orang, siapa, berapa yang mengutip. Ini penulisnya, ini judulnya. Sudah kelihatan ini. Ini 1000 ini. Itu ya. Itu berkaitan dengan presensi kita. Itu jadi bisa dilakukan. Oleh karena itu nggak ada alasan bahwa apa namanya nggak bisa. Nah kita sekarang beralih ke Scopus ya. Terkait Scopus itu kalau ini kan memang Anda akan berdasarkan penulis didasari dengan minat ya Bro. Itu keluar masing-masing mahasiswa. Judul-judul yang ditulis oleh yang namanya ada berapa tuh? Sesuai dengan konsentrasi itu boleh Bro. Misal saya sekarang tuh ambil konsentrasi pelatihan. Tapi minat saya ke lembaga ke program. Ada banyak. Bukan ini yang ditulis oleh yang namanya kita ganti ya. Banyak ya. Saya harus buat ini PR nih. Di apa ya? Penulis ijazah. PR nih. Salah ijazahnya. PR. Winata dulu ya. R. Winata. Kamu mau masuk? Banyak. Itu berdasarkan nama ya. Nah, sekarang berdasarkan apa? Kaitan. Mau baca ini? Umpamanya apa? Non-formal education-nya? Apa mau? Bahasa Inggris ini. Oke, mudah-mudahan keluar. Ada. Scopus ini. Nah, kalau Scopus nggak bisa 1.200 maksudnya. Kelihatan. Kan? Ini. Langsung. Maka seluruh pelajaran saya itu nggak percaya ada alasan, Pak, di air literatur nggak mungkin. Orang bisa dicari semua di sini. Dengan cara-cara yang efisien, efektif. Ini salah satu contoh ya. Jadi dari 6 itu langkah pertama itu melakukan telaah literatur. Untuk efisien, Anda bisa menggunakan cara-cara ini. Nanti teman-teman akan kita desain untuk tutorial dipandu oleh tim kami.
Tetapi catatan mahasiswa bawa laptop masing-masing ya. Berarti itu per kelas dibedain A sama B atau gimana? Kan kelas B nggak ada yang terbaik nggak kosong. Ada. Jadi digabung aja satu. Jadi perkuliahan gabung aja kuliahnya pagi-pagi. Jadwalnya tetap hari. Iya, hari ini banyak ya. Dia masih fresh gitulah. Anda fresh, kami juga fresh gitu. Paling siang. Nah, oleh karena itu, mau blended aja ini atau luring, terserah. Ya, mungkin untuk kalau siap minggu depan simulasi bisa Terus dari dulu ya. dari dulu ya. Kalau untuk simulasi Tapi untuk ini ya. Revisi jadi kita cek dulu apakah bisa minggu depan atau minggu berikutnya. ya Tiga. Ya nanti kita lihat tutornya ya. Tapi yang pasti ini selalu pelajaran itu diawali dengan bagaimana memberikan pemahaman dan kemampuan keterampilan mencari referensi itu yang paling agak mengkurus sebenarnya. Nah, kenapa ini? Karena ini kan satu mutakhir, kredibel gitu ya, bukan abal-abal, jelas kok. Lalu murah meriah gitu. Bisa buku referensi, bisa jurnal, bisa proceeding di sini ada. Tinggal nanti bagaimana memilih, dan tentu bukan hanya di situ. Nanti menyusun namanya manajemen referensinya. Ini di save. Ini kan metadata ya, supaya bisa di-download kan nanti di-download kan. Ada cara-cara juga nanti. Oleh karena itu masing-masing nanti akan diberi bimbingan, arahan, dan di-guide untuk secara bersama-sama buka laptop, unduh dulu aplikasinya, diinstal di masing-masing, lalu kita langsung praktek. Ayo, Afia, mau apa? Kerjain download, udah begitu. Sajikan dapat berapa. Nanti dari situ Anda harus mencoba melakukan literatur review atau study literatur sesuai dengan tema. Anda pasti nggak akan sama, masing kan nggak sama ya nanti. Oleh karena itu nanti dengan cara itu, insya Allah lah kita ingin memberikan fasilitasi yang prima kepada setiap mahasiswa untuk menuliskan proposal ini. Kan itu ceritanya ya, singkat. Nanti akan diberikan pada saatnya waktu nanti ada tutorial. Tapi yang pasti syaratnya itu semua harus punya laptop bahwa nanti diberikan arahan, petunjuk bagaimana nanti masing-masing secara mandiri mencari sesuai kebutuhan, mendownload, dimasukkan ke dalam file buat direktur masing-masing. Nanti atas dasar itu nanti Anda unduh satu-satu, dibaca, termasuk akan kita sampaikan juga bagaimana melakukan literatur review setelah barangnya ada. Oleh karena itu baru tahap yang pertama ya, berkait dengan ini kan, berkaitan belum? Oke. Nah ini kembali ke sini ya. Nah ini kan, ya. Jadi baru yang pertama nih. Nah ini ya, ini yang mana? Ini yang pertama. Nah, jadi ya target setengah semester Pak ya, dan mampu melakukan draft awal proposal. Ya tentu nanti bagaimana sistematikanya kita mengikuti aturan baku yang ada di terkait dengan
bagaimana sebuah proposal yang layak memenuhi ketentuan kriteria untuk sebuah bahan skripsi. Itu oleh karenanya maka ini itu bagian pertama sih tadi menggunakan itu. Ada pertanyaan? Silakan. Yang luring maupun yang daring boleh. Prof, izin bertanya, Prof. Enggak ada. Ada pertanyaan boleh? Siapa tuh? Ini Prof, kalau itu tuh apa Prof ya? Yang ada nama telah dipredasi DBS itu apa Prof ya? DBS itu Prof? Gimana? Yang ada nama DBS Prof yang poin ke-6 Prof. DBS itu apa Prof ya? Halo Prof. Dari sini ke sana? Sini soalnya nggak terhubung audio. Sengaja. Sangat. Ulangi. Itu Prof, pengen nanya Prof, itu tuh apa Prof? Yang poin ke-6 Prof, yang ada nama DBS itu apa Prof ya? DBS Prof. Poin ke-6 Prof. DBS yang Ya. Atau di dia gimana? Chat. di mana? Chat tadi chat coba chat. Halo ulangi. Bisa di chat nggak? Ini chat ya. Oke. Target DBS apa DBS itu Dewan Bimbingan Skripsi. Oh. DBS itu Dewan Bimbingan Skripsi. Jadi ini nanti di prodi di jurusan ada namanya Dewan Bimbingan Skripsi. Nanti hasil dari kuliah ini sebelum Anda mengikuti ujian sempro itu diberikan ke Dewan Bimbingan Skripsi di bawah pimpinan ketua dan sekjur ya Pak ya, untuk menentukan tanggal, hari, dan siapa yang menjadi penguji sempronya itu. Itu namanya DBS, Dewan Bimbingan Skripsi. Jelas ya? Siapa yang tanya? Imbar ya? Imbar Novansa. Mana Imbar Novansa? Angkatan. Nah, ini oke, mantap. Makasih Mbak ya. Itu DBS, itu Dewan Bimbingan Skripsi. Ya. Sama ini Prof. Boleh, gimana? Satu lagi boleh Prof? Ya boleh. Ini Prof terkait seminar yang ini Prof yang sempro. Berarti ya. Ini tuh kan memang apa ya Prof? Memang berdasarkan minat masing-masing mahasiswa Prof ya. Tapi kalau memang tidak nyambung dengan tidak nyambung atau tidak ada terkaitan dengan konsentrasi itu boleh gak Prof? Atau memang harus minat atau harus ada nyambung dengan konsentrasi Prof? Ya tentu kan begini ya, pilihan konsentrasi yang sekarang Anda lagi adalah menggambarkan minat Anda gitu ya. Sekaligus kan itu. Kenapa Anda pilih konsentrasi? Berarti menggambarkan minat. Gitu ya. Oleh karena itu antara konsentrasi dan minat itu adalah satu kesatuan. Kenapa Imbar milih minat PNFI? Tentu konsentrasi PNFI, Anda berminat bidang PNFI kan. Ya. Nah, jadi keminatan namanya. Lahirlah sebutkan dengan konsentrasi. Ya. Iya Prof. Tapi gini Prof, kan sekarang tuh kan saya ini Prof ambil konsentrasi pelatihan Prof. Tapi sekarang tuh saya senangnya tuh ke lembaga Prof. Jadi ke ke sebuah program itu boleh gak Prof? Atau tetap harus pelatihan Prof? Ya gini, pelatihan itu kan ada aspek kelembagaan juga, ada aspek perencanaan, ada aspek evaluasi. Oleh karena itu, maka kalau Anda ingin melihat suatu lembaga, begini,
BKKBN punya yang namanya Balai Balai Diklat. Itu lembaganya. Lalu Ciloto kan punya Balai Diklat, itu kelembagaan diklatnya. Itu untuk kesehatan. Untuk agama ada Balai Diklat pendidikan agama. Ya, atau pertanian, Balai Diklat pertanian. Lembaganya. Di dalamnya tentu harus ada elaborasi apanya yang melihat kelembagaan itu. Ya, lembaga itu ada struktur organisasinya, ada programnya, ada kegiatannya. Bergantung nanti kepada apa yang menjadi irisan-irisan kecil dari apa yang akan ada riset gitu, ya. Boleh kelembagaannya. Atau Anda maunya lembaga swadaya masyarakat, boleh. Di LSM itu kan ada kegiatan, ada kepengurusan, ada program, gitu ya. Bergantung. Kelembagaannya boleh saja apapun, ya. Tetapi kan sebuah skripsi kan harus jelas kan fokusnya, masalahnya apa. Harus jelas terukur. Nah itu Imbal ya. Ya gitu. Baik, Prof. Makasih, Prof. Masih ada yang lain? Mandi silakan. Makasih, Prof. Ya. Makasih, Prof. Iya, sami-sami. Makasih. Masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Kalau Prof izin bertanya. Ya. Kalau untuk reportnya itu sendiri yang hasil baca itu bagaimana ya, Prof? Iya. Nanti ada yang disebut dengan literature review. Di dalam sebuah terima kasih Mas. Ya. Hai. Arigato Mas. Iya ya. Arigato. Judul anak kan? Iya, judul anak tuh. Kutab. Ya, jadi begini, bagaimana melaporkan hasil literature review tentu nanti akan disampaikan juga pada saatnya bagaimana mereview literatur itu. Ya, yang pasti kalau Anda lihat di dalam skripsi ada yang disebut dengan program bagian yang disebut studi terdahulu atau riset terdahulu yang relevan dengan tema Anda. Kan kelihatan ada berapa, berbasis jurnal, judulnya apa, siapa pengarangnya, kapan terbit, apakah jurnal, suatu buku, itu nanti ada nanti ada yang namanya teknik literatur review, mereview literatur. Ya, itu nanti akan disampaikan juga. Yang mestinya sudah tuntas waktu dalam mata kuliah penelitian Pak. Materi ini adalah mengaplikasikan itu semua itu. Karena dalam metode penelitian kan diajarkan juga ya bagaimana merumuskan masalah, apa masalah, bagaimana teori, apa itu hipotesis, bagaimana suatu hipotesis dibangun harus berbasis pada teori. Nah, untuk menyelesaikan sebuah masalah itu harus berbasis pada dua pendekatan namanya. Nah, satu, telaah empirik. Jadi Anda melakukan pengamatan, observasi apa yang terjadi, fenomena apa yang Anda amati. Nanti diperoleh hasil, oh ini hasil amatan saya. Nah, tidak itu saja, harus juga dihubungkan dengan hasil studi literatur terkait dengan tema itu. Nah, tapi di sana akan kelihatan, oh, ternyata yang meneliti tentang kelembagaan itu banyak, 1.500 orang yang tentang kelembagaan. Nanti akan muncul di situ yang disebut dengan research gap, apa yang belum dikerjakan orang, dan itu yang akan Anda coba jawab lewat riset Anda. Gitu. Jadi perpaduan antara hasil telah literatur dengan hasil amatan empirik itu nanti akan didasar di dalam menentukan sebuah tema atau masalah, judul skripsi atau masalah skripsi yang akan Anda susun. Nah, kan begitu dalam metode riset kan diajarkan apa itu masalah. Masalah itu apa? Sesuatu yang apa masalah itu? Apa masalah itu?
yang menjadi problem di masyarakat. Ya, jadi Kesenjangan oke, namanya antara gap. harapan, Kesenjangan apa yang seharusnya, apa yang terjadi, harapan dan itu kenyataan, masalah. Prof. Lalu apakah masalah itu bisa diselesaikan? Izin, Bisa Prof. dengan apa? Dengan Masalah itu adalah cara kesenjangan, Prof. riset Antara atau non riset. harapan dan Tidak semua kenyataan. masalah bisa riset. Ada persyaratannya. Satu, katanya harus researchable. Ya, antara lain tidak masalah bisa lewat skripsi penjahitnya. Wah, ini lapar gitu. Nggak usah riset kenapa lapar. Kalau untuk menjawab sekedar lapar bajunya beredar. Tapi kalau tanya kenapa dia nggak bisa makan yang lapar, nah itu baru diriset. Mungkin faktor apa? Lapangan kerja nggak ada, kemiskinan, itu baru namanya. Dan namanya fenomena lapar atau sakit. Sakit apa? Sakit diare. Itu bisa. Atau masalah kesehatan lingkungan. Ya, demam berdarah gitu ya. Kan boleh misalkan demam berdarah. Ya, demam berdarah kan memang diakibatkan oleh nyamuk ya. Tapi kenapa nyamuk tumbuh? Kenapa? Karena lingkungan yang menciptakan dia untuk tumbuh kembang. Kenapa tumbuh kembang? Karena ada perilaku lingkungan yang tidak sehat. Kenapa? Karena masyarakat tidak punya kesadaran arti penting bagaimana sehat lingkungan. Cari itu bisa diteliti gitu ya. Diteliti. Oh, nanti bisa temukan, nanti menjadi solusi untuk bagaimana mereduksi demam berdarah, yaitu membangun kesadaran kesehatan lingkungan gitu. Ya, gitu. Nah, itu barangkali ya. Nanti bisa berkembang terus gitu. Untuk mengetahui apakah masalah itu researchable, tentu harus dilihat dari berbagai segi. Maka dalam metode riset ada beberapa masalah ya. Syarat masalah disebut yang layak riset adalah jika satu ada researchable, bisa segala riset. Lalu tersedia data yang ada kemampuan. Contoh, kenapa ya terjadi kena meteor mendekat bumi? Memang, tapi kan kita tidak punya kemampuan itu karena kita tidak belajar tentang astronomi kan? Ya. Astronomi tidak, tapi boleh. Tapi kan kita tidak punya kemampuan, pasti jawab. Tapi kalau umpamanya, kenapa sih orang punya kepercayaan terhadap benda langit? Ya, itu bisa apa aja ya, menyangkut soal sistem nilai norma arti istiadat yang ada pada suatu suku tertentu, itu kita bisa riset di situ. Ya, kan itu. Nah, ini kita ya berkaitan dengan soal yang disebutkan tadi. Kita lanjut ya. Oke, muncul lagi. Mau apa aja? Dari situ. Hal itu yang penting. Kita yang pas. Ini jam 10 kan bukan bisa. Yang lain bisa kita. Sumber lain bisa. Itu motor lain bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini jumlahnya banyak juga ya. Iya, Pak. 80. Wal 'asr. Ini angkatan 2019 semua. SPM mah udah ini. Yang angkatan 2019 kan sampai 80. Jadi kalau dikurang yang SPM mungkin ada sekitar 50-an. Tapi sebagian ada di kampus Merdeka, jadi mungkin berkonversi gitu. Tapi ini masuk lulus semua ya? Kurang tahu. 80-an. Tapi ini kan 40. Berapa? 80 sudah? 40.
الذي جمع مالا وعدده يحسب Oke. أن ماله أخلده كلا Ya, saya kira sudah لينبذن cukup في jelas ya الحطمة وما dari أدراك ما awal الحطمة pembukaan نار perkuliahan ini dari الله Prof. Fuad ya الموقدة barusan. التي تطلع على Eh, الأفئدة إنها عليهم Tadi sudah ada juga مؤصدة respons في pertanyaan ya, عمد Kang Ingbar. ممددة. Kang Ingbar. Yang saya di catatan kami itu angkatan ini ada yang sudah maju yang kelas SP itu 24 ya. 24 orang, jadi dia sudah masuk ke departemen, sudah ujian proposal. Dan alhamdulillah ya. Insya Allah barangkali sudah bisa masuk ke pembimbingan ya kalau sudah seperti itu ya. Nah, yang kemarin. Yang ujian kemarin. Jadi 24. Ini semuanya yang hadir di sini belum ya. Oke, tidak apa-apa ya. Karena persoalan menulis itu bukan persoalan lama persoalan cepat lambat dalam artian kesediaan waktunya ya. Tapi tergantung tadi Prof. sudah memberikan prolognya kan. Bagaimana kesiapan kita. Sekarang juga bisa selesai kalau menulis itu ya. Begitu perkuliahan bisa selesai kan gitu. Oke ya. Nah, jadi kita sepakati bersama ini ada 2 modus untuk perkuliahan ya. Pertama barangkali kita optimalkan untuk luring nanti ya. Nah, jadi secara teknis mungkin kita bisa bertemu langsung tatap muka yang barangkali yang didambakan oleh teman-teman ya. Untuk semester ini alhamdulillah kita sudah diberi kesempatan untuk itu ya. Nah, di mengawali perkuliahan ini kita menggunakan ini blended karena ada juga yang di sini nih. Alhamdulillah ya. Prof. Fuad sudah memberikan wawasan kepada kita semua terkait dengan bagaimana sih posisi mata kuliah ini ya dalam konteks studi akademik di S1 Penmas ini ya. Sudah sangat jelas saya kira. Di situ ada statement, dia ada sebuah muara. Kalau muara kan semuanya berkumpul di situ ya. Impun dari mulai teman-teman ini masuk sampai hari ini ya. Makanya beliau tadi sudah memberikan warning ya. Sesungguhnya di mata kuliah ini kita tidak lagi akan berbicara mengenai teori, konsep, aturan, norma, riset. Itu tidak, karena judulnya sudah seminar ya. Ini tolong teman-teman dicatat betul ya. Tadi beliau memberikan satu skim bagi kita bahwa paling tidak di pertengahan ya kita sudah bisa go untuk seminar. Itu ya. Ini tolong dicatat benar ya. Nah, jadi ini akan sangat tergantung kerjasama kita ya, komitmen teman-teman sekalian. Kami siap membantu backup untuk mewujudkan sebuah karya ya, walaupun masih dalam bentuk desain. Nah, dengan catatan tadi sangat luar biasa tadi beliau sudah memberikan sebuah simulasi ya yang selama ini mungkin menjadi ya alasan klasik lah. Sulit bahan, sulit referensi. Beliau sudah memberikan solusi yang sangat kekinian ya, bahwa tidak ada persoalan dengan itu semua karena sudah tersedia sebuah sistem yang semua kita bisa akses ya, dan sangat memungkinkan bisa melakukan itu semuanya. Jadi tidak ada kesulitan. Saya yakin juga teman-teman juga sudah melakukan itu ya. Tinggal barangkali nanti secara lebih spesifik bagaimana report literacy ya, hasil membaca kajian bahan-bahan itu tidak hanya manual tekstual ya di perpustakaan ngungkup, jadi alasan ke perpustakaan. Padahal perpustakaan kita sudah ada di depan mata ya gitu ya. Oke, ini hal yang sudah virtual library itu sudah luar biasa ya. Nah ini tolong dijadikan catatan kita bersama. Insya Allah barangkali nanti saya sudah kontak beberapa narasumber ya yang lebih teknikal. Karena jam 10 sebenarnya tawaran. Nah, jadi ada satu tawaran nih dari narasumber kita yang cukup kredibel ya
dan sudah teruji karena kita sering menggunakan beliau. Kebetulan beliau adalah salah satu mahasiswa S3 ya, yang juga alumni dari S2 kita. Beliau mengajar di Universitas Bengkulu ya. Jadi mungkin nanti sistemnya bisa daring ya. Jadi teman-teman tadi sudah disampaikan oleh Prof. Bupati menyiapkan laptopnya, nanti beliau akan memberikan bimbingan yang memandu simulasi untuk bagaimana melakukan aksesibilitas ya terhadap sumber-sumber digital ya yang luar biasa banyak yang tadi sudah disimulasikan oleh beliau. Itu ya teman-teman sekalian ya. Nah, hanya ada satu hal tawaran barangkali ini. Kalau kita akan coba minggu depan ya misalnya. Bisa tidak kalau schedule-nya agak digeser sedikit? Ya, agak siangan. Iya, Pani ada juga teman yang nanya. Jadi gimana kalau Kang Ari ya kebetulan namanya Ari Putra ya, MPD, beliau siap jam 10 karena beliau ada kuliah mengajar juga ya di sana, ada schedule yang belum bisa digeser-geser gitu kira-kira seperti itu. Ya. Oke ya, siap. Gimana teman-teman yang daring nih? Siap, Pak, insya Allah. Halo ya. Siap ya, insya Allah Pak. Ya kita fokus dulu lah ya untuk karena ini menjadi modalitas ya yang sangat mendasar untuk kita bisa maju ke langkah berikutnya ya. Dan harus diingat aturan UPI itu referensi ya untuk sebuah karya skripsi diantaranya itu paling tidak 40% jurnal. 40% jurnal itu basisnya itu. Ya, 60. Jadi kalau kita misalnya punya 10 referensi, minimal 4 itu harus jurnal. Ya. Itu paham ya? Nah, kalau 20 dikalikan saja dan seterusnya kan gitu ya. Nah, jadi silakan. Dan ingat bahwa referensi textbook itu justru juga sekarang sangat tersedia di dunia maya ya. Ini sangat memungkinkan diakses dalam berbagai bahasa saya kira ya, itu bukan hanya bahasa Indonesia saja ya, dan banyak textbooknya itu. Nah itu ya teman-teman, jadi kita minggu depan mulai jam 10 ya untuk mencoba menyiapkan perangkatnya ya masing-masing, menyiapkan laptopnya, tapi kita menggunakan daring karena beliau memang sedang di Bengkulu ya. Dan biasanya itu hanya treatment simulasi awal, kesananya itu bisa tutorial secara individual ya, bisa di ya. Gitu ya. Jadi kita bisa terus lah gitu. Jadi kalau untuk yang muridnya Pak, ini ada juga yang minta di agak siangnya tetap aja jam. Oh, jadwal kuliah. Iya, jadwal kuliah. Selanjutnya. Iya, karena kajian kalau murid ada yang dari jauh. Tetap ya. Kita lihat. Ya. Jadi nanti kita akan menyesuaikan dengan Prof. Bupati ya. Kalau saya kebetulan saya kan untuk hari Kamis. Kalau tidak salah ya hari Kamis ya. Tapi belum dicek deh. Nanti kita lihat di perkembangan ya nanti ya. Gitu. Tentatif lah ya gitu ya. Nah, nanti kita karena ini kan kita ini bukan kuliah seperti biasa, ini betul-betul makanya di metodologinya PBL kan ya disebutkan. Jadi ini berbasis project ya. Teman-teman harus melakukan sebuah project, big project bahkan karena ini sangat menentukan terhadap penyelesaian studi akhir ya. Ini jadikan sebuah big project yang outputnya bukan hanya proposal saya kira ya nanti ya. Tadi pertama ketika kita hunting referensi itu adalah ada laporan hasil membacanya ya nanti ya. Nah kita sepakatilah formnya seperti apa ya, itu sudah ada saya kira ya. Jadi literature review atau apalah gitu ya nanti ya. Nah saya kira sudah ada polanya itu. Itu satu produk loh gitu, jangan salah. Nah kebayang oleh saya itu nanti dari 40 ini akan muncul ya. Kalau satu misalnya jurnal saja minimal 4 saja gitu ya. Itu coba sudah berapa konten gitu ya yang nanti tersuguhkan hasil membaca dalam bentuk
review jurnal, review textbook dan macam-macam banyak. Itu satu produk ya. Makanya di sini disebut ada 6 tagihan utama gitu. Ya kan ya. Yang memang ini harus siap semuanya gitu. Nah, oke ya. Jadi paham semuanya ya. Jadi minggu depan kita coba dulu jam 10 ya. Nah, dengan daring nanti silakan Teh Afifah ya untuk mengkondisikan aksesibilitas Zoom Meet-nya dan lain sebagainya gitu ya. Kalau di sini Boleh. Jadi teman-teman kalau misalnya mau di lab silakan. Ya. Kita ada ruang baca, ada ruang itu tuh yang satu besar itu kan. Di sana banyak Pak, bisa ya. Oke. Ada wifi-nya ya yang jadi silakan. Nah, jadi kalau jam 10 tampaknya pada siap ya. Dan saya juga mungkin nanti dengan Prof ya kita akan secara langsung begini kan bisa memberikan dampingan gitu ya. Oke, jadi minggu depan kita sepakati ya untuk melanjutkan simulasi yang tadi secara simpel oleh Prof sudah dicoba ditampilkan ya. Nah ini yang hasil yang tagihan pertama ya tentang report hasil membaca. Tapi ingat ya membaca ini kategorinya banyak tadi ya. Yang pertama dan utama jangan sampai nanti bertanya lagi tadi apa sih masalah itu ya. Tidak ada kamus di seminar itu ya. Artinya apa? Teman-teman harus melirik lagi ya berbagai sumber, resource, ya textbook ataupun apa yang berkaitan dengan apa metodologi riset. Itu satu itu ya modal dasarnya. Ya. Secara metodologi kita harus sudah siap. Jadi di dalam konteks perkuliahan ini sudah tinggal menuangkan, ya ingat itu bukunya luar biasa banyak ya, baik yang menjual textbook ataupun juga di dunia maya luar biasa pabalata ya. Termasuk saya kira untuk memudahkan teman-teman juga membaca hasil-hasil riset secara utuh ya. Walaupun membaca abstrak atau jurnal juga sebenarnya sudah ada di situ ya. Hanya barangkali kalau hasil riset kan sudah semuanya ya sampai tek-tek bengek lah. Ulah aduh ikan bengek mah ulah. Itu sudah ada semuanya secara lampiran harus bagaimana ya. Kalau misal kita menggunakan pendekatan metodologi tertentu bagaimana display data dan macam-macam sudah ada semuanya. Itu harus diakrabi betul, itu modal dasar saya kira. Jadi saya Pramuka tidak akan dan tidak harus bahkan tidak boleh gitu dilarang untuk ngutik-ngutik lagi masalah metodologi gitu ya. Kasar nama begitulah ya. Oke, karena kita teman-teman sudah banyak diberikan treatment ya, berlatih bahkan. Kalau tidak salah yang saya coba ungkap itu ada juga tugas ya menyusun proposal kelompok ya di mata kuliah itu. Ya, mata kuliah lain. Ya, di mata kuliah lain. Di metodologi kan katanya ada mata kuliah. Ya, hanya kelompok keneh kan gitu ya, simulasi gitu ya. Artinya sudah pernah kan ya menyusun sebuah karya dalam bentuk proposal penelitian kan. Ya, oke. Nah, kadayanya. Jadi untuk metodologinya termasuk nanti kita di diskusi sering ada diskusi ya mengenai pemahaman kemarin saja di ujian proposal. Mengapa menggunakan pendekatan itu? Maksud pendekatan itu seperti apa? Gitu. Pada umumnya mah kan masuk ke kualitatif begitu. Tapi tidak paham kualitatif seperti apa sih gitu normanya. Berbagai macam modus ya teknikal dari kualitatif seperti apa. Norma-norma lebih spesifiknya bagaimana. Itu harus sudah dalam menyusun desain itu sudah terbayang semuanya. Kalau saya ingat yang namanya riset itu Prof Bohargarto ya dulu ya Prof. Jadi saya ikut dengan Prof Bohargarto itu termasuk Prof Santoso saya kira. Karena beliau yang ngajar mata kuliah itu kan dulu ya. Itu beliau hanya menerjemahkan saja riset itu apa? Re ya. Itu kembali katanya. Search mencari. Jadi mencari sesuatu yang sebetulnya sudah kita ketahui gitu. Artinya dalam konteks pembuktian kan gitu ya, makanya diajukan hipotetikal dan macam-macam gitu.
atau asumsi-asumsi atau pertanyaannya. Jadi sesungguhnya pertanyaan itu kita sendiri sudah bisa menjawab ya. Dengan apa? Dengan analisis keilmuan kita, konteks teori ya, teoritik kita kan gitu di situ. Nah itu riset ya, riset sederhana aja gitu. Dicontohkan gini misalnya, kita punya cincin ya, yang nama cincin, waduh itu mah hampir setiap orang kalau pakai cincin kan ditinggali tiap hari gitu ya, diusahakan gitu ya, sampai lekuk-lekuknya aja paham betul gitu ya. Nah jadi bayangkan bahwa riset itu apa ya, silogismenya seperti itulah kira-kira ya. Bahwa kita punya sebuah cincin, tahu-tahu cincin itu hilang, jatuh atau apa gitu ya. Sudah terbayang oleh kita, cincin saya yang ininya ya, lubangnya ya, ada mata dan sudah terbayang semuanya. Itu riset ya. Nah, semuanya itu adalah pengetahuan kita tentang cincin. Artinya apa? Itu adalah yang disebut teori ya, yang memandu kita untuk membuktikan bahwa memang ya apa yang kita hipotetiskan, apa yang kita pertanyakan itu sesungguhnya sesuai dengan norma-norma konseptual teoritis. Nah, jadi jangan mencari sesuatu yang blank, jadi tidak mungkin kita bisa mengangkat persoalan riset atau yang sebutnya riset problem ya tanpa menguasai konten konseptual teoritik. Nah, tadi saya pertanyaan yang bagus dari Kang Imbar. Kang Imbar, halo, alhamdulillah masih menyimak Kang Imbar. Karena Kang Imbar itu jago menyimak ya. Halo Kang Imbar, ada? Masih ada? Hadir Pak. Nah, jadi kalau pertanyaan beliau mengenai kepelatihan ya, tapi lokus dan fokusnya itu lebih kepada kelembagaan, gitu kan gitu ya. Nah, saya kira itu mungkin bisa didiskusikan dalam konteks dikonsentrasi kepelatihan ya. Apakah memang pelatihan tidak mengkaji mengenai kelembagaan, itu kan pertanyaannya. Yang selama ini kita diskusikan sebetulnya justru sangat ya. Kelembagaan itu kan bisa apanya? Bisa dimensi manajerialnya ya. Itu manajerial ada yang sebut mutu dan macam-macam kan gitu ya. Nah kemarin saya menguji salah satu mahasiswa di mana di S2 ya. Nah ternyata bicara tentang manajemen mutu. Atau termasuk nih Pak Cucu ya. Pak Cucu di tingkat doktoral itu beliau risetnya tentang manajemen mutu kan. Itu kan pelatihan gitu. Iya pelatihan kan. Nah itu pada gitu ya. Di antaranya saja itu Kang Imbarnya dan teman-teman lain saya kira di PNFI dimanapun bisa mengkaji tentang masalah kelembagaan. Nah inilah yang harus kita paham saya kira. Ya. Nah ini ya. Jadi sekali lagi tagihan membaca diawali dengan pemahaman metodologi. Dicoba dikaji lagi ya kualitatif itu apa dan kan banyak referensinya. Sampai pada ada yang sebutan etik, MX gitu ya. Karakter data itu ada yang etik yang seperti apa itu gitu ya. Dicarilah banyak. Ada informan atau sumber data ya. Ada triangulasi, ada banyak tuh ya. Norma-norma kualitatif. Kalau kuantitatif saya kira itu sudah sangat jelas ya, pengujian variabel dengan berbagai macam metodologi dan teknik pengujian tergantung dari hipotetikal yang kita ajukan gitu ya. Nah itu ya kira-kira, atau blended bisa saja ya, kual gitu ya, itu bisa juga ya. Bahkan kemarin saya lihat ada teman-teman yang ada eksperimen gitu, luar biasa ya. Silakan kalau mampu ya, ada treatment. Kalau siap, mampu, silakan saja gitu. Treatment dalam artian yang lebih sederhana lah atau apalah gitu ya, bisa ya dilakukan sesuai dengan konsentrasi. Ya, yang paling penting adalah nanti dari si metodologis ya. Sedangkan mengenai fokus riset itu terkait dengan pertama ya, kita berusaha fokus di konsentrasi. Ya, jadi diusahakan dan memang ini menjadi ciri orang konsentrasi pelatihan dicirii dengan hasil karya akhirnya kan. Ya. Itu jangan lupa tuh ya. Kadang-kadang masih aja ada yang masih bukan ingkar ya. dari awal misalnya minat ke kepelatihan, kemana gitu ya. Walaupun ya saya kira persinggungan itu ya Prof, itu tidak bisa dihindari ya.
tidak bisa, silakan aja. Tapi yang paling penting ini menjadi ciri bahwa kami adalah penekun bidang, ya. Karena ada berapa? 3 ya. Ada pemberdayaan masyarakat, ada PNFI, dan PSDM pelatihan. Ya, jadi perlihatkan bahwa ini adalah menjadi penciri dari penekunan kita di konsentrasi. Jadi konsentrasi itu menjadi penciri penekunan kita bahwa kita menekuni ya pendidikan masyarakat dalam ya, perspektif, nah gitu ya, atau fokus di bidang apa gitu kira-kira. Ya itu kayak. Oh, saya kira mengenai konten setiap konsentrasi itu sudah dibahas di konsentrasinya masing-masing. Ya. Biasanya diawali kalau dalam konsentrasi itu diawali dengan konsep dasarnya kan. Ya. Area wilayah kajiannya itu apa saja. PNF itu area wilayah kajiannya apa, pemberdayaan apa ya, pelatihan apa, gitu kan, gitu. Nah, seperti saya misalnya di pelatihan selalu mengawali dengan konsep dasar. Itu adalah sebuah mapping area wilayah kajian yang bisa didirikan bidang telaahan, ya, baik penekunan spesifik ataupun juga penciri dalam penulisan karya akhir. Ya, itu luar biasa di mapping konsep dasar itu ya. Saya kira teman-teman di konsentrasi pelatihan kan sudah mungkin menyimak ya di paparan pertama biasanya itu disampaikan ya, mengenai ruang lingkup itu. Nah mungkin di sini nanti sedikit ya Prof ya diulas lah mengenai area ruang lingkup riset ya di Penmas ya untuk secara umum saja barangkali itu bisa saya sudah siapkan di bahannya di pertemuan berikutnya lah gitu ya. Nah, jadi sekarang mah di pertemuan awal ini teman-teman sekali lagi pertama fokus pada 6 tagihan ini ya. Diawali dengan bagaimana kita mampu secara kredibel ya, secara cepat dan tepat sesuai dengan aturannya dalam menggali referensi. Ya, itu ya. Sehingga nanti hasil reportnya itu betul-betul menjadi landasan yang sangat mendasar, fundamentalnya untuk bisa menetapkan fokus dan lokus risetnya. Gitu ya. Gitu. Yang sudah bantu tidak cukup itu tadi Prof. Sudah menyampaikan kan, ada paling tidak 3 domain besar lah ya yang harus kita siapkan dan kita kuasai. Pertama secara metodologi, ya, yang kedua konten ya, konseptual teoritik ya, sebagai dasar. Termasuk hasil risetnya kan tadi ya. Nah baru nanti existing lapangannya. Jadi walaupun sebetulnya Prof existing lapangan kita tapi masih ke existing lapangan empirik ya. Nah, kita itu di lokusnya itu wilayah, kewilayahan, kelembagaan gitu ya. Nah sesungguhnya bisa saja riset dalam bentuk literatur ya Prof di antaranya. Nah kita masih belum lah ke situ. Kita semuanya berharap diarahkan ya S1, S2, S3 Penmas itu betul-betul yang empirical dalam rangka memberikan kontribusi gitu ya, mengatasi persoalan lapangan yang memang memerlukan ya uluran tangan dari kita sebagai orang-orang akademisi di perguruan tinggi kan itu ya intinya ya. Jadi silakan dari sekarang ya lapangannya mulai merapat ya juga ya. Jadi simultan. Jadi jangan karena yang sekarang sedang fokus menggali literasi bahan-bahan ya referensi lupa. Ya jadi silakan saya kira dari pengalaman dari mulai semester 1 ya sampai sekarang semester 7 ya itu luar biasa kan. Kita sudah banyak bersentuhan dengan. Jadi jangan yang susah-susah ya. Wah, yang ada di depan mata kita saja, mungkin di depan rumah kita gitu. Ya, jadi tidak sulit di lapangan Penmas itu termasuk lapangan yang sangat terbuka ya, open minded dan memang real itu memerlukan uluran tangan kita. Ya, kita tinggal keluar dari pintu saja sudah. Jadi jangan jauh-jauh gitu ya. Tapi yang paling penting bagaimana kita bisa memberikan kontribusi ya di dalam rangka paling tidak lah ya memberikan alternatif solusi gitu ya. Walaupun mungkin secara konseptual ya gitu ya. Syukur kalau sudah dalam bentuk praktikalnya ya, metodologi, teknik-teknik yang
pas untuk mengatasi persoalan itu kan gitu. Nah itu ya, jadi bergandengan gitu. Jadi di satu sisi kita fokus dalam rangka memanen ya, berbagai macam referensi sebagai bahan tolakan kita, tapi tetap kita sudah mulai merapat. Karena tanpa itu sih sulit juga gitu ya. Nah, jadi itu saya kira simultan nanti mungkin akan muncul beberapa pilihan ya. Jadi ulah fokus hiji lah. Bisa Kang Imbar tadi kelembagaan, nah nanti dulu Kang Imbar buah-buah ada yang lebih urgent ya. Selain kelembagaannya gitu ya. Ada yang lebih memerlukan solusi melalui riset kita. Itu kan bisa saja gitu. Nah, makanya dari mulai sekarang mulailah kita istilahnya itu masuk ke lapangan yang sesungguhnya ya. Di lapangan silakan cari yang tapi ada kriteria nanti. Tadi Prof. saya menyampaikan ya, itu harus dicari selain persoalan yang urgent ya sesuai dengan bidang konsentrasi kita, juga jangan salah tadi ketersediaan data. Dalam artian ketersediaan data itu aksesibilitas kita gitu ya terhadap lapangan itu apakah memungkinkan atau tidak. Karena kita juga dibatasi oleh waktu, karena ini kan sedang berlatih gitu ya. Jadi kita jangan sampai nanti untuk masuk minta izin saja wah gitu ya, panjang lebar dan macam-macam sebulan gitu lagi. Jadi alasan yang dulu kan gitu ya. Itu banyak yang angkatan kemarin yang ujian proposal kemarin itu untuk masuk minta izin saja. Waduh, itu kebetulan di industri kan ya. Pelatihan industri di perusahaan. Nah iyalah pasti gitu kan gitu. Makan waktu. Jangan ini. Karena kita sedang berlatih ya. Jadi teman-teman sedang berlatih ya. Nah, jadi jangan sampai dipaksakan karena ya oke. Nah itu saja kira ya. Jadi tagihan ke-6 ini nanti akan kita terus diskusikan ya. Mungkin minggu depan kita akan memenuhi tagihan 1 ya, itu sehingga nanti diharapkan nanti bisa di pertemuan ketiga itu tagihan 1 sudah terpenuhi ya, itu ya oke. Nah, jadi teman-teman bisa report lah, oh kami menemukan ini referensi begini-begini dari jurnal ini, dari hasil textbooknya, bahkan mungkin nanti ada perangkat daftar ya textbook ya yang mungkin kita belum pernah gitu ya punya betul. Jadi ada pengayaan kan nanti ya, kita simpan di sini nih di lab ya, share luar biasa kan gitu ya. Kita bisa dibuat Google Drive ke apalah gitu nanti ya untuk disimpan Prof ya nanti di Google Drive aja dihimpun nanti. Pokoknya semua tugas-tugas masuk di Google Drive. Termasuk nanti ending dari proposalnya ya. Kita muat di laman lab ya. Dimuat di laman lab. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh semua orang gitu. Ini dari buku di sesuai dengan ya. Oke ya. Nah, jadi kami membayangkan dari 40 itu sudah luar biasa lah karya untuk akses. Ini referensi saja. Sudah barang tadi sekali lagi, mungkin ada referensi yang samar-samar ya, dalam artian tidak mendukung langsung ya. Tapi yang paling urgent adalah yang sangat khas sesuai dengan fokus riset teman-teman nanti. Itu ya yang paling penting kan. Tadi misalnya pelatihan kelembagaan tentang mutu lembaga kan, itu kan ya. Kan luar biasa itu. Sudah sangat apanya dari mutu lembaga itu juga bisa. Tuh, ya. Mungkin ada referensi hasil riset jurnal dan macam-macam yang mungkin kita tidak pernah detect gitu. Nah itu oke ya. Bagaimana nih teman-teman, bisa dipahami kira-kira? Ya. Nah di tagihan kedua itu kan diharapkan setelah mencoba mengeksplor literasi ya, atau literatur ya, bahan-bahan bacaan, hasil riset jurnal, proceeding, textbook gitu ya, atau hasil riset yang pure ya, dalam bentuk apapun lah karya riset, itu nanti diharapkan
sudah mulai mengerucut, dipadukan dengan lapangan, gitu. Maka tagihan kedua sudah mulai masuk pada tema paling tidak lah gitu. Jadi mungkin tidak satu dulu lah boleh ya. Ada alternatif opsinya. Jadi yang mana nih? Ini yang nanti kan bisa saja yang tadinya ketiga jadi ke satu. Setelah daya dukung lapangan dan macam-macam itu memadai. Makanya jangan satu nanti. Ya silakan berapa itu tidak ada batasan lah gitu ya. Tapi makanya mau 10 makan itu mungkin milih 10 kan. Paling 3 lah itu sudah ideal kan. Jadi dari 3 pasti 1 gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti ajukan kira-kira tema saja dulu. Nanti saya kira redaksional tema itu bisa disimulasikan gitu ya. Di pertemuan-pertemuan berikutnya seperti apa. Nah, yang menggambarkan bahwa fokusnya itu sudah tersimulasi di situ. Ya, termasuk dukungan-dukungan referensi. Oke. Saya yakin dari membaca ya referensi yang banyak itu muncul insight kita, referensi tersimulasi gitu ya. Oh iya, itu menarik. Karena nanti kan di jurnal itu ada yang berbicara sebuah prototipe ya, yang menggambarkan bahwa artikelnya itu bicara satu yang sangat spesifik gitu kan gitu. Kalau kita konsentrasinya apa? PNFI ya. Coba sudah bisa terbayang sekarang atau sudah ada mungkin di sini ya? Kan kuliahnya banyak gitu ya. Di saya Teteh misalnya. Ya apa misalnya sekarang? Contohnya saya kepikiran strategi tentang remaja. Itu ada remaja misalnya kayak di lembaga PKB yang itu sebagai remaja. Berarti PNFI konteksnya sasaran ya. Sasaran belajarnya itu adalah kelompok remaja. Kelembagaannya tuh kan kelembagaannya PKBM. Ya. Isunya apa di situ? Nah, ini ya, sudah terbayang nggak? Baca lah tentang isu remaja gitu ya, tentang isu apa PKBM seperti apa di jurnal, di referensi, di textbook, hasil riset, collecting of gitu ya tentang boleh gitu. Jadi fokusnya nih kita tampaknya ini remaja jarang sekali disentuh misalnya, atau di konsentrasi PNFI itu memang ada satu bidang ya wilayah kajian yang berbicara mengenai sasaran ya dari kelompok remaja misalnya. Saya yakin teman-teman PNFI sudah punya isu-isu tentang remaja seperti apa kan gitu ya. Tapi kan itu tidak cukup, perlu didukung oleh berbagai referensi. Termasuk mungkin ada kebijakan-kebijakan ya yang juga menopang terhadap itu. Silakan nanti. Nah, ya sehingga nanti dari eksplorasi kita tentang existing remaja dan secara konseptual teoretik, termasuk nanti mungkin dalam perspektif psikologis ya, remaja itu seperti apa sih gitu ya, mungkin teori-teori tentang developmental task gitu kan ya, itu akan menjadi rujukan misalnya. Nah, karena ini perspektifnya psikologis. Dari perspektif sosiologis seperti apa kan gitu. Jadi dari berbagai pandangan keilmuan ya itu bisa digali. Nah sehingga nanti kita ingin fokus di dalam perspektif apa gitu, yang nanti dikaitkan dengan lokus dan fokus ya, serta isu-isu yang betul-betul baik secara mungkin internasional, nasional gitu ya, dan existing lapangan di wilayah kajian kita. Misalnya PKBM itu wilayahnya di sekitar apa? Di mana nih PKBM berada kan itu ya? Bagaimana aksesibilitas remaja terhadap PKBM? Wah banyak itu ya. Wah jadi menarik. Bisa aku sekelasin itu. Ya riset tentang itu saja ya bisa. Nah itu ya. Contoh lah itu ya. Jadi itu nanti akhir tema dulu lah model tadi ya. Kira-kira begitu. Nah ini mungkin di pertemuan ke-3 ya, kalau bisa sudah mulai ya teman-teman. Karena kan oleh Kang Hari atau siapa nanti akan memberikan dulu bagaimana akses terhadap referensi. Di situ kan kita bisa report ya tentang lokus riset kita dari hasil membaca. Nah sehingga nanti
diskusi-diskusi di perkuliahan ini lebih banyak diskusi. Jadi lebih banyak teman-teman menyampaikan ya gagasan rancang bangun yang sedang disiapkan gitu kan. Ya itu ke situ lah arah diskusi nanti kita ya di beberapa pertemuan. Sebelum nanti masuk ke sudah berangkat proposal sebelum seminar gitu ya. Itu banyak diskusi. Jadi kalau saya melihat ya mata kuliah ini justru memberikan sebuah potret ya wilayah kajian Penmas itu seperti apa sih? Karena tidak hanya dari PNFI saja kan, ya. Nanti dari pelatihan mungkin isunya lain tentang remaja, ya. Terus dari mana pemberdayaan juga apalagi ya, nanti ada hal-hal yang sangat mendasar tentang isu remaja dalam konteks pemberdayaan misalnya. Nah itu ya, oke. Nah, silakan nanti teman-teman yang pemberdayaan dan pelatihan juga sama ya. Itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau ada tanggapan ya dari apa yang disampaikan? Halo, suaranya ini bisa jelas? Jelas. Jelas, Pak. Oke. Enggak. Ini yang dari sana ke sini ya. Kita sampai jam berapa? Sekali ada kuliah. Bisa 1 jam lagi ya. Nah, oke. Ya, itu. Apa yang harus saya tanya ya? Ketahuan Pak. Untuk draft. Salah. Apa itu? Oh. Oke ya, jadi di kajian pertama ya hasil membaca itu nanti kita coba fokus pada konsep yang relevan dengan fokus riset kita ya. Terus metodologi risetnya termasuk ini jangan lupa nih panduan ya. Panduan penulisan karya ilmiah. Jangan lupa nih. Ya, karena gini ada yang secara konten bagus ya. Referensinya juga luar biasa, tetapi etika menulis gitu ya. Etika menulis karya ilmiah nih itu keluar dari panduan yang sudah digariskan oleh UPI. Nah, makanya terakhir tahun berapa yang pada punya? 18. 2020 ada? Ada ya. Nah, cobalah pokoknya cari yang terbaru ya. Yang terbaru panduan penulisan karya ilmiah UPI itu ada ya. Termasuk skripsi nanti. Nah, walaupun proposal secara spesifik tidak dijelaskan, tapi norma-norma umumnya sama saya kira ya. Contoh misalnya, bagaimana cara menuliskan judul gitu ya, itu kan ada ya. Nanti kita akan bahas itu. Judul yang baik, yang tepat lah gitu, itu seperti apa, kan? Gitu ya. Ada syarat-syaratnya sebuah judul penelitian, ya. Misalnya kalimatnya, katanya, jumlah, sampai jumlah kata ya, itunya juga ada gitu ya. Ada kejelasannya dan macam-macam banyak itu ya. Nah itu jadi referensi untuk seminar penulisan karya ilmiah ini memang kita mengacu pada referensi UPI itu sudah diatur semuanya sampai kepada hal yang teknis ya, misalnya bagaimana sistem sitasi ya, cara penomoran ya, penomoran seperti apa itu sudah ada semuanya, termasuk saya kira tata tulis. Nah ini yang sering banyak dikritisi ya, tata tulis misalnya bagaimana cara menulis di atas, di bawah, di dalam gitu ya. Luar biasa. Nah itu silakan dipelajari di penulisan karya ilmiah ya.
Nah, itu ya. Jadi nanti betul-betul dipelajari lagi, dikaji, dibaca ya tentang penulisan karya ilmiah ya. Oke ya. Nanti kita akan diskusikan lah, mungkin sedikit disimulasikan mengenai etika penulisan karya ilmiah itu ya. Hebat. Oke, itu untuk tagihan ke-1 dulu ya. Nah, baru nanti tadi sudah dibahas jurnal proceeding ya, laporan hasil penelitian. Nah, jangan lupa juga mungkin ada laporan-laporan ya, program ya, atau best practices tentang penyelenggaraan program Penmas, bisa saja itu ya. Misalnya di mana itu bisa diperoleh, termasuk saya kira di mana, di laman-laman tertentu ya. Biasanya ada website kelembagaan misalnya yang bisa kita akses itu banyak. Bahkan saya diskusi dengan teman-teman di balai ini, di BPPP saja ya, di balai besar pelatihan pertanian itu, ternyata laman mereka itu justru sangat mendambakan dikunjungi oleh masyarakat ya secara umum, termasuk kita barangkali ya, mahasiswa Penmas ya gitu. Jadi kita bisa akses ke laman-laman kelembagaan penyelenggara ya pendidikan masyarakat ya, baik secara yang kedinasan pemerintahan ataupun juga industri ya, bahkan barangkali mitra-mitra kita ya di NGO dan lain sebagainya gitu. Itu mereka biasanya akan mengunduh ya best practices, dan itu akan menjadi sumber inspirasi yang sangat lebih faktual kan gitu ya, secara empirik. Nah itu, jadi itu kira-kira ya, jadi jangan lupa ya. Jadi sekali lagi, best practices itu akan menjadi modalitas kita sebelum kita mungkin nanti masuk gitu ya, kan kemudian bahasa heulanya. Nah. Jadi semua konsentrasi lah nanti, ada yang di PKBM, ada yang di perusahaan nanti kan ya. Sekarang kan termasuk PPL itu kan ya, kalau PPL sudah belum? Nah nanti ya, kalau memungkinkan idealnya memang ini ya juga nanti bisa di inilah dengan, tapi paling tidak kalau konsentrasi pelatihan itu sudah ada wadahnya ya, kemungkinan besar itu di lembaga-lembaga diklat gitu ya, itu paling memungkinkan. Tapi sekarang bisa juga di industri kan gitu ya, di lembaga perusahaan-perusahaan, karena di perusahaan juga ada yang disebut dengan pelatihan industri ya, yang bahkan ada human resource-nya ya yang menangani tentang pelatihan gitu. Dan juga di perusahaan-perusahaan juga mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat ya, termasuk PNFI-nya kan di situ. Nah jadi itu saya kira best practices mereka bisa dijadikan sumber ya lahan kita dalam mereka mengakses, menyambungkan antara lapangan dengan hasil bacaan kita. Nah, maka dari sekarang coba silakan akses ya. Syukur-syukur ada yang sudah selama ini memang menangani program-program yang ada di sekitar wilayah tempat tinggal kita atau dimanapun lah ya, itu akan lebih bagus saya kira. Jadi jangan kemana-mana lah, itu saja digeluti kan gitu ya, dibuat jadi sebuah karya. Kalau selama ini misalnya lebih pada action program, sekarang coba dilakukan research ya gitu terhadap action program kita. Nah itu bisa begitu ya, untuk mengenai best practices sebagai sumber ya dalam rangka nanti menemukan sebuah tema saja dulu lah ya, itu bisa gitu. Nah oke. Jadi tagihan 1 saya kira sudah jelas ya semuanya ya. Ini ada di sangat individual dan ada di teman-teman sendiri ya, membuat mapping bagaimana memenuhi ya tagihan 1 ini. Ingat ya, tagihan ini bukan tagihan kami, ingat, bukan tagihannya saya dan perempuan ya. Tapi ini tagihan teman-teman sendiri. Harus ditagih bahwa saya punya kewajiban ya, dan harus siap dengan bla 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 ini. Oke ya. Nah, soal nanti secara administratif ada buktinya, ya itulah saya kira ya, itu mah ribut kita mungkinnya jadi dibalik. Bukan tugas mata kuliah, ini tugas teman-teman sendiri.
kami hanya mendampingi, mengarahkan, memberikan advokasi saja kan gitu. Ini loh yang harus dilakukan. Nah, sebagai implikasi dari teman-teman melakukan activity ini, maka pasti ada produk kayak itu ya. Nah, kita sebagai seorang sarjana itu harus selalu orientasi produk. Jadi jangan hanya gawe nama loba gitu ya. Tapi tulisannya mana hasilnya gitu. Itu ya, ini harus menjadi semacam sikap profesional kita. Bedanya teman-teman nanti dengan yang bukan sarjana atau sarjana lain, sarjana PNS harus selalu ya berbuat sesuatu itu dibarengi dengan fakta ya, tekstualnya nih loh. Ternyata beda. Dimanapun Anda nanti bergerak atau melakukan aktivitas ya, harus selalu, bahkan barangkali ketika akan memulai suatu activity itu kita buat semacam desainnya gitu ya, rancangannya seperti apa, sehingga kita punya timeline, macam-macam. Dan itu yang tidak terjadi di dunia kerja ya. Sering sekali ada ketergantungan kerja itu ya, namanya dikatakan profesional, tapi gerakannya banyak, kegiatannya mana, ketika di mana tidak ada apa-apanya gitu. Nah, itu yang harus diperbaiki saya kira. Sebagai seorang sarjana ini akan dilatih juga ya secara lebih sistemik melalui mata kuliah ini. Apapun yang Anda perbuat, ini report. Masukkan ke Google Form. Jadi kami hanya checking di Google Form aja. Oh, ini masuk, ini tidak, kan gampang gitu kan ya. Sekarang mas sudah sangat lebih leluasa gitu. Nah, jadi kalau di sini kita tidak harus bertemu langsung pun tidak ada masalah, karena sudah ada report gitu. Pokoknya selesai masuk gitu ya. Jadi ingat, tagihan 1 ini cukup lumayan ya. Banyak yang nanti minggu depan kita sekali lagi jam 10 akan memulai dengan simulasi ya, bagaimana melakukan aksesibilitas terhadap referensi di dunia maya gitu ya. Atau digital library-nya seperti apa. Nah, baru nanti hasil membaca ini nanti formnya saya kira mungkin nanti kita akan share lah ya, seperti apa gitu ya. Sampai kepada technical citasi ya, dengan medley system dan lain sebagainya gitu. Ya, sehingga menulis itu sudah dijagai gitu norma-norma. Jadi sebetulnya panduan penulisan karya ilmiah itu kan memberikan guiding ke situ gitu ya. Bagaimana kita supaya tidak melakukan apa yang sebenarnya plagiarisme ya. Kita akan pilih dari itu. Oke ya. Siapkan laptopnya, sekali lagi kita akan daring jam 10 ya minggu depan. Jadi ada tagihan pertama itu ada paling tidak endingnya ya, jadi hasil membaca ya dalam bentuk report review ya. Dan juga terumuskannya tema ya kan. Ya waktunya agak lebih gini ya. Setelah nanti dikonfirmasi dengan lapangan kan. Ya. Saya kira kalau teman-teman membaca best practices itu biasanya sudah lapangan kan itu ya. Tinggal nyusul ke lapangan gitu kan, secara real. Nah, gitu. Oke, ya. Silakan ada yang ingin dikomentar, teman-teman sekalian. Pada pertarasan Nah, yang ring di sini Prof. Fuad masih siap ya, karena beliau masih agendanya banyak. Nah, mudah-mudahan nanti yang perkuliahan berikutnya tidak bentrok. Kalau misalnya teman-teman mau jam 8 aja misalnya kan gitu ya. Memang banyak yang bentrok kok sama yang konservasi Oh gitu. Oh iya. Cari solusi. Oke, gitu. Yang pasti minggu depan jam 10 ya. Ya, jam minggu depan jam 10 ya, ingat disiapkan laptopnya, kita akan simulasi ya, dibimbing oleh mudah-mudahan Kang Ari lah insya Allah ya. Hari bisa. Kang Ari nanti Bisa, jam 10 bisa. jam 10. Beliau mungkin hanya
karena daring ada masalah kan, beliau dari Bengkulu di sana. Oke ya. Nah, karena mungkin perkuliahan sudah habis nih. Hari ini kan sudah mulai masuk. Iya, tinggal 1 semester lagi di seminar ya. Kompre. Oh iya, kompre udah. Jadi, nah ini ya. Oke. Kira masih ada yang boleh dibikin. Jadi karena kita masih banyak ya untuk minggu-minggu berikutnya itu akan membahas tagihan-tagihan berikutnya ya, termasuk alur proses seminar seperti apa. Barangkali nanti kita juga akan sedikit lah kita dari hasil membaca itu akan minta pandangan-pandangan teman-teman ya. Bagaimana sih yang namanya merumuskan judul, atau bukan judul dulu mungkin ya, tadi dari masalah dulu ya. Jadi riset problemnya itu seperti apa, isunya apa, masalahnya apa ya, fokusnya di mana. Itu semua akan kita coba gali. Termasuk saya kira kerangka proposalnya seperti apa ya, harus ada poin-poin apa saja, itu kita akan bahas untuk di pertemuan berikutnya ya. Tapi silakan sekarang di-hunting dulu lah bahan-bahannya, referensi yang saya kira sangat banyak, terutama barangkali paling tidak panduan penulisan karya ilmiah UPI ya. Mudah-mudahan 2022 sudah ada lagi. Tapi yang jelas 2020 kalau nggak salah ya, terakhir itu. Yang terakhir aja lah, dijadikan rujukan ya. Oke, sekian, maka saya serahkan ke Prof. Usman. Terima kasih ya. Sekarang puasa ini. Jadi, pertama kuliah takut. jadi gitu teman-teman ya. Nanti kita minggu depan jam 10 ya, dengan narasumbernya Kang Ari Putra ya, MPD dalam rangka menghunting, men-searching, memilah, memilih, sekaligus mendokumentasikan literatur yang bersumber dari artikel jurnal, proceeding maupun buku teks. Bagaimana cara mencari dan mengunduhnya yang efektif, kita akan mulai minggu depan. Kepada setiap mahasiswa, masing-masing bawa laptop masing-masing. Nah, karena ada aplikasi yang di-download itu. Ya. Nanti contohnya seperti ini aplikasi itu. Nah, contohnya kayak begini nanti. Ini yang akan kita pakai ya. Di sini ada bisa mendownload dari Google, Scopus maupun dari WOS itu. Tetapi kalau WOS kan berbayar, kita yang free aja. Scopus dan Google Scholar juga cukup, itu free. Tinggal nanti bagaimana kita mendownload, manakala nanti diprotek ada cara dengan menggunakan siap, udah bisa ya. Nah, saya kira itu ya, hari ini cukup ya. Cukup. Yang luring ada 3, yang sisanya daring 33, berlima dengan saya dan Pak Jajat di lab ini. Tapi kalau luring, ya bisa menggunakan lab kita kan di sampingnya ada ruangan yang besar juga, bisa di sini nanti untuk supaya lebih luas kita konsultasi. Nanti kan ada Kang Dada, Purnomo, Pak Eko, yang ada Faisal ya, yang bisa membantu teman-teman dalam mereka menyiapkan bahan-bahan terkait dengan penyusun proposal skripsi ini. Nanti kita undang juga Faisal Pak ya, untuk menjadi pendamping tutor. Nanti ke depan dia bisa take over, membantu teman-teman mahasiswa tidak terbatas di kuliah, tapi bisa konsul di lab. Jadi lab kita ini hidup. Gitu. Datang sini ada Kang Faisal, ada siapa lagi ya di lab lah. Ya, ada siapa lagi? Yang putri itu? Amel. Nanti bisa di sini. Kita sama-sama. Ada Muti juga. Iya, Manggapan ini. Nanti ada Teh Muti, ada Muti di situ. Nanti supaya ini hangat labnya itu. Selama itu yang jadi anggo, karena COVID di atas semua di sini, sekarang kita hidupkan di sini. Di atas kan ada keterbatasan apa aja anak schedule berikutnya. Di sini kan bebas.
Iya, di sini kan bisa. Ini kan kawasannya kita yang bebas. Dan wifi-nya juga kita kencang di sini. Anda boleh menggunakan yang free Pak Jat ya. Kalau sampai makan siang Anda bisa di belakang, di depan ada kantin. Kalau perlu ke depan gaya padada, ngaliwat. Ya. Kalau perlu ke depan, kalau sampai makan siang gaya ngaliwat. Ya, cukup ya. Oke, sekian. Absensi siapa Pak Jat? Sebenarnya saya aja. Itu aja dulu. Iya. Ini udah ya? Lainnya Ngatur. Absensinya. di swabnya nanti tolong Nanti. Oke. Ya. Oke, ini karena kuliah pertama. Ketemu lagi minggu depan jam 10 ya. Salam, Habibah Usus itu link Zoom-nya ke Kang Ari udah siap. Oh iya. Ari udah siap. Karena nggak mungkin Ari datang ke Bandung. Itu Dan kita udah biasa. Sumber itu di berbagai daerah, berbagai tempat. iya. Oke, saya bangun ke Ari gitu. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi minggu depan ya. Stay live ya. Makasih Prof, makasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, banyak